Saya tidak mau menjadi ahli, saya cuma ingin menjalani aja Atau mau tanya supaya tentang Bang Jibril mungkin? baik aja. Nggak mau kenalan dulu sama Bang Jibril? Enggak. Enggak. Enggak, tapi boleh menambah Itu ini. bagi saya Boleh. itu cukup menjalani saja. Mana yang baik, jangan lakukan dosa, jangan lakukan Siap. ini, jangan lakukan itu aja. Mau Oke. berdebat, ibaratkan 1000 kali pun kita nggak akan ada habisnya debat itu, nggak ada habisnya. Boleh, Ya. boleh, Mungkin ditanggapi Saya sama gini, Bang Jibril, Kak. boleh saya respon, Mbak Luciana. Boleh, tapi sehabis saya bicara dulu ya. Oh, oke. Silakan. Oke. Menurut Silakan, saya Kak. gini, agama itu kan kita sudah dari kecil, dari lahir, dari janin pun kita sudah ditanamkan ini gitu. Jadi nggak ada salahnya kita jalani saja prosesnya seperti apa. Karena apa yang Tuhan beri itu tidak mungkin salah. Itu aja. Bang Jibril silakan. Kakak di mute dulu ya karena Kakak noise. Bang Jibril silakan direspon after itu saya. Iya, Mbak Luciana mungkin hanya mengawasi komal-komal Muslim ya sampai sekarang. Tapi kalau Mbak Luciana pergi ke komal-komal yang beragama berseberangan dengan kami, itu Muslim-Muslim itu dipertanyakan, dihakimi, dicemooh, dihina, bahkan sesembahan kami. Jadi mungkin kalau Mbak Luciana menyatakan dan memberikan kami tahu hal-hal barusan, mungkin Mbak Luciana hanya fair untuk ke ruangan sana juga dan mengatakan hal yang sama. Itu sih. Iya, saya mengerti arti dari perkataan sampean itu. Tapi saya juga perlu kasih tahu juga, selama ini sebelum adanya TikTok ini banyak sudah YouTube yang menyampaikan misalnya dari ceramah-ceramah ustadz di dalam masjid tentang gereja, tentang non-muslim lah, mengatakan seperti kafir lah, perbuatan mereka jahanam lah, yang seperti inilah, yang seperti itulah. Ya, diam saja gitu. Cuman pada saat yang seperti ini umat Kristen membalas, menjawab, tetapi itu salah artikan, malah dibilang menyerang. Oh ya sudahlah. Nah, Anda Muslim di ruangan Kristen ini nggak akan dibiarkan bicara semendominasi ini, Mbak. Tolong dicatat itu. Kakak beruntung ada di Komal Muslim karena kalau saya yang jadi kakak masuk ke Komal Kristen tidak akan diberikan kesempatan seperti ini. Itu maksud Bang Jibril. By the way, terima kasih pujiannya Bang Jibril. Boleh saya bicara Kak Luciana? silahkan. Pertama, seperti yang Bang Jibril katakan, sepertinya Anda hanya mengamati Komal Islam. Lalu Anda katakan, lo coba lihat YouTube. Berani Anda taruhan dengan saya mau menguji YouTube siapa yang lebih dulu ada dari pihak Muslim atau Kristen yang menghujat? Berani? Kita buka-bukaan sekarang. Mau lihat YouTube-nya tanpa ragi tahun berapa hadirnya? YouTube Christian Prince Indonesia. Anda sudah pernah membaca buku tentang bagaimana orientalis, orang-orang Kristen? Di abad ke-8 saja, Yohanes Damaskus sudah mengkritisi tentang Al-Quran. Dia adalah orang Kristen. Di sekolah-sekolah Anda, ketika kalian menjadi pendeta, dalam mata kuliah kalian membahas Islamologi. Hei, kami umat Islam tidak pernah mengurus agama kalian dengan menjadikan mata pelajaran Kristologi, teologi sebagai bahan ajar di sekolah kami. Itu, ya. Dan kemudian, tunjukkan kepada saya orang Islam yang belajar Kristen sambil menyamar sebagaimana yang dilakukan oleh orientalis kalian yang ada dalam buku ini. Baca bukunya. Banyak baca, Kak. Banyak baca. Kakak bilang kalian hanya menjawab lihat Komal-Komal, Sofiatul, Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz, Paul Zhang, Taipuddin Ibrahim yang masuk penjara tahu siapa saja? Gracia Pelo. Siapa yang sekarang jadi buron? Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim. Mereka ada di luar negeri. Apa yang mereka lakukan? Menghina, menghujat. Bukan jelaskan kekristenan, bukan. Lalu ketika saya hadir, lalu Anda bilang kami duluan. Mbak, saya punya batas kesabaran. Orang seperti Anda, saya biarkan tadi bicara. Tapi ketika Anda sudah memframing, mengatakan bahwa kalian hanya menjelaskan iman kalian, lalu kami yang menghujat, lalu kalian membalas kami. Coba tunjukkan kepada kami umat Islam narasi Al-Quran yang menghina Bible mana, narasi Al-Quran yang menghina Yesus mana. Tunjukkan kepada kami umat Islam. Tapi kalau kita umat Islam bisa tunjukin
bahwa justru kami yang heran dengan kalian. Ketika kalian menuduh kami menghujat, kalian yang mengimani Yesus terkutuk. Galatia pasal 3:13. Jadi tolong jangan playing victim di hadapan saya. 4 tahun saya sudah menghadapi ranah seperti ini, Kak. Jadi kalau bicara itu minimal bawalah data pembanding, bukti. Ini loh Uniriva. Duluan Uniriva menghujat-hujat, baru kemudian muncul Uti Watimena, baru muncul Paul Jong, baru muncul Taipudin Ibrahim gara-gara Uniriva, gara-gara Bang Zuma. Buktikan kepada kami. Ya? Karena saya bisa buktikan loh. YouTube itu bisa dilihat loh tanggal kapan dia pertama sekali mulainya. Bisa kita lihat. Nah, jadi kalau Anda bicara tentang ada ustadz, Anda mengaku beliau bicara tentang Kristen, jangan GR. Kalau ada orang bertanya, apakah ketika saya merinding lihat salib itu bagaimana? Lalu dikatakan di dalamnya ada jin kafir misalnya. Apakah itu membahas tentang Kristen? Tidak. Nggak ada kaitannya dengan Kristen. Ini membahas tentang benda yang dimana benda itu disakralkan oleh orang yang tidak kami imani seagama dengan kami. Itu bukan Tuhan yang bertengger di situ sehingga berdiri bulu roma kami. Enggak. Karena bulu roma berdiri ini bisa jadi karena hantu mau buang air besar. Itu berdiri bulu roma kita. Maka jawaban dari ustadz tersebut adalah jawaban dalam perspektif Islam tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Masalahnya adalah si penanya menanyakan tentang simbol Kristen. Apakah simbol Kristen ini ada kaitannya dengan ajaran Yesus? Saya tanya. Gak ada. Ya, jadi minimal gini. Saya berusaha untuk mengikuti ajaran Islam, untuk bersabar. Tapi saya manusia biasa. Ketika kita dilihat oleh 2,6 orang, Anda seolah-olah merasa paling tertindas. Kembali lagi nonton. Buka Komal, tonton yang banyak channel-channel Kristen, baru bisa berkomentar, ya. Silakan. Dan ini pertanyaan saya. Kenapa orang-orang muslim itu selalu melarang pembangunan gereja? Orang-orang muslim itu menunjukkan banyaknya orang muslim yang melarang pembangunan gereja. Minimal kakak tunjukkan kepada saya siapa orang muslimnya, kemudian di mana kasusnya, biar saya cross check, Kak. Karena kami umat Islam ini dalam Al-Quran diperintahkan apabila datang orang fasik, dalam Islam kakak ini fasik, ya. Dalam Islam orang yang di luar Islam itu orang sesat. Itu perspektif kami. Kalau kakak tidak mau saya anggap fasik, ya bapak kakak masuk Islam saja sudah, kan gampang. Nah, dalam perspektif Islam orang fasik ketika memberi kabar kami tidak boleh tolak, kami tidak boleh terima. Juga sedemikian rupa kami makan bulat-bulat. Itu namanya kami masuk ke level BODOH. Kenapa? Kita harus mengkaji dulu yang kakak maksud itu yang mana, biar kita tahu gitu. Karena gini, kakak bilang orang Islam melarang, Pak Jokowi itu Islam, Muslim dia itu, presiden kita. Apakah ada seorang Jokowi, seorang Muslim melarang pembangunan gereja? Menteri agama kita itu Muslim. Aparat kepolisian banyak yang Muslim. Muslim yang mana maksudnya? Karena Muslim adalah istilah bagi orang yang beragama Islam. Pak Jokowi Muslim, kakakmu yang mana? Bahas, ayo kalau mau ngebahas itu. Coba kakak buka di Google. Setiap Kak, tahun jangan ada melakukan sekolah. logical fallacy. Saya menuduh kakak berselingkuh dengan tetangga saya. Lalu saya bilang, kakak terselingkuh loh sama tetangga saya. Buktikanlah sama kakak sendiri. Itu namanya logical fallacy, Kak. Posisinya Kakak gini, yang Mbak. punya tuduhan, lalu kakak yang suruh saya buktikan. Kok saya yang harus membuktikan bahwa semua umat Islam itu melarang orang? Itu kan aneh. Kakak yang mau bukti dong. Nah, posisinya gini. Saya gimana ini HP posisinya? 1. Nah, saya Itu ini urusan HP 1. kakak, itu bukan derita saya, derita kakak itu. Saya tadi sudah bilang di saat lawan kakak sedang berbicara, tolonglah diam. Supaya Iya, kakak karena juga kita mendengar tidak apa yang sedang dikatakan ada orang. timer, kita Saya pun TikTok. bisa juga beradu mulut sama kita. Silakan, bukan? Kita saya juga tidak nggak, perlu saya juga nggak beradu mulut. khawatir. Cuman kita Kakak, santai, santai saja. Kan Kak, ini iya kan kalau diskusi. santai ya dari tadi dong santai. Buktinya kakak kan dari tadi yang diskusi. ngotot. Saya loh, Sampai berbicara. saya Saya ini kan tidak ngotot. diskusi. Sampai Ini namanya berbicara saya saya menanggapi diam. hoax dari orang yang bernama Luciana yang curhat terkait apa yang bukan menjadi tanggung jawab saya. Anda masuk ke komal saya mempertanyakan orang yang Anda tuduh Muslim, bahkan Pak Jokowi juga Muslim, presiden kita atau aparat Saya negara kan kita tidak juga bilang Muslim. semua Muslim.
Makanya saya tunjukkan kepada saya muslim yang mana biar tidak ada tuduhan. Kenapa kita orang muslim masih aja ada pelarangan gereja Pak dibangun? Jokowi itu muslim, menteri Dan tidak di semua departemen muslim, agama saya itu muslim. Makanya tunjukin siapa, karena itu universal. Muslim itu gelar Saya universal. bilang posisinya saya nggak bisa membuka HP. Ya sudah, jangan banyak bicara. Itu Di derita sini kan Anda. saya bilang kenapa banyak pelarangan gereja? Masa kakak nggak ada beritanya di Di mana? telinga Di itu mana? penutupan Contohnya di gereja mana? banyak? Contohnya Di di mana? mana-mana banyak. Contohnya di Ada. mana? Coba dikasih tahu contohnya di mana. Gini aja, Kalau di saya sudah Cilegon minta saya bisa tempat menjelaskan ini. itu jelas 97%-nya orang Islam. Sama Gini. seperti orang Islam kalau bikin masjid di Bali itu susah. Kenapa? Karena kita minoritas di situ. Sama, itu nggak berlaku di seluruh Indonesia. Coba dicek statistiknya dulu gitu loh. Coba di mana contohnya? Boleh saya Coba bicara? gini saja. Sebentar, Bang Sultan. Komal saya ini, biarkan Bang Jibril menanggapi Luciana dulu. Ya, intinya gini ya, Luciana, di room ini bukan room curhat. Saya bukan hakim agung, saya bukan jaksa penuntut, saya bukan polwan. Saya tidak punya urusan dengan masalah sosial di Indonesia. Tugas saya adalah menjelaskan iman saya sebagai seorang Islam. Kalau ada dalam Al-Quran perintah bongkarlah gereja, baru itu hak saya atau kewajiban saya menjelaskan. Oke? Ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang sampean bilang tadi di room setiap Apa? di room ada aja menjatuhkan agama saya kata sampean. Nah, Itu itulah respon dari makanya Anda kebagian yang dari memberikan mereka nasihat itu kepada banyak saya berita. terkait komal yang saya buat. Nggak ada korelasinya dengan gereja yang Anda bilang tadi dibongkar. Makanya sesuai dengan konteks room ini diskusi lintas iman. Di sini kita membahas ajaran, bukan tempat Anda curhat. Karena saya bukan orang yang punya Saya kan kapasitas tidak untuk curhat. menelusuri Tadi masalah sampean sosial yang bilang ada di room-room Indonesia. lain itu, di room-room Nasrani ada yang saling menjatuhkan kata sampean. Sama saja. Infinite diam dulu. Ini urusan saya dulu. Kalau yang saja. biar dari kita dulu. Nasrani banyak menjawab dari setiap pertanyaan Muslim. Nah, begitu pertanyaan Muslim dijawab oleh Nasrani, itu akan jatuhnya kepada katanya pelecehan, katanya penghinaan. Gini. seperti itu Kakak mengerti sebenarnya tidak jangan arti nama pelecehan? Allah juga. Mengerti arti pelecehan? Perusakan, Kakak arti Iya, kan? pelecehan kakak tahu arti pelecehan? perusakan terhadap sesuatu itu. Coba definisi bahwa pelecehan artinya perusakan itu kakak temukan di mana? Jangan merubah-rubah makna sesuatu lah, biar jangan kita ini gini Pak, ikuti standar pemahaman yang secara umum. Pelecehan, melecehkan sesuatu, merendahkan sesuatu. Misalkannya ini terjadi seperti menuduh tokoh dalam suatu keyakinan tanpa dasar, tanpa bukti, itu bisa disebut dengan pelecehan. Pertanyaan saya, kakak mau membawa kasus siapa ke sini? Saya tidak bisa menanggapi kasus sosial secara universal. Saya bukan Yesus. Bahkan Yesus yang turun ke dunia saja, dunia tidak baik-baik saja. Apalagi seorang rival. Lalu apa urusannya gereja Anda ditutup dengan saya? Satu. Yang kedua, apapun apa yang Anda sampaikan barusan, saya juga nggak percaya begitu saja karena saya tidak lihat kasusnya. Jadi ketika Anda bicara tentang kelakuan umat Islam, ini tidak bisa dikatakan ajaran Islam. Anda kalau menemukan dalam Al-Quran, seperti saya menemukan dalam kitab Anda, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa ajaran kalian. Itu tertulis dalam kitab Anda. Itu baru saya akan tanyakan kepada kalian Kristen. Tapi kalau Anda berbicara tentang masalah sosial yang terjadi di Indonesia, saya tidak punya kapasitas membahas itu. Ajaran Islam itulah yang harus saya pertanggungjawabkan sebagai seorang muslimah. Luciana Situmorang paham konteks komal saya. Tapi yang saya bahas tadi itu Anda kan paham konteks komal saya di sini untuk diskusi ilmiah tentang agama, bukan mendengarkan curhat yang tidak bisa Saya memberikan tadi- bukti sehingga tadi saya sudah harus saya menanggapi. bilang. Kan saya sudah berbicara dari awal. Saya tidak mau menanggapi. saya Anda kalau tidak mau berdebat diskusi tentang- turun. Tetapi karena Sesimpel sampean itu. tadi bilang, Ini kayaknya udah di nggak ada room lain substansinya ya. ada mengatakan Ini penghinaan, kayaknya ada udah nggak mengatakan ada seperti substansinya ini. ya. Kan kata Ya, sampean jadi tadi tidak turun, 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 turun. Bahwa Sedikit perkataan fitnah sampean. ditanya dalilnya nggak ada di Google ini udah nggak ada substansinya. Mohon undur diri aja Mbak Luciana. Campak aja bang, tendang aja bang.